Halo Rangers, balik lagi bareng sama gue Rizky di YouTube channel SM Audio Bros. Sesuai dengan judulnya, kita akan nge-review head unit Sony XAV1500. Ini adalah head unit pengganti dari XAV1000 di tahun sebelumnya. Seperti biasa Rangers, kita akan nge-review head unit ini dari 7 poin, mulai dari desain, layar, fitur, audio, garansi, made in, dan juga harga. Kita akan mulai dari bagian desain. Gue selalu suka sama sesuatu yang bentukannya simple, dan desain dari head unit Sony selalu didesain secara simple, sederhana. Kita lihat lebih detailnya nih Rangers. I really love minimalism look. Ini kalian bisa lihat Rangers, tampilannya sangat-sangat simple, bawa kebahagiaan, bawa kegembiraan. Sesuatu yang tampilannya simple biasanya ngebikin kita tuh lebih tenang, lebih calm. Ya nggak sih Rangers? Oke, kita coba ya lihat satu-satu. Kalau tombol di head unit ini cuman ada tombol home. Dan kalau kita pencet artinya kita balik ke home. Coba ya gue iseng masuk ke salah satu menu, gue masuk ke USB dan gue pencet home. Oke, kita balik ke tampilan awalnya. Dan di sini ada tombol untuk volume. Oke, di mana tombol volume ini benar-benar otentik. Ada banyak orang yang masih suka pakai tombol muter kayak begini, termasuk gue nih. Menurut kamu gimana Ranger? Suka nggak punya tombol volume yang masih bentuknya muter-muter begini? Terus juga untuk colokan USB posisinya ada di bagian depan. Nah, kan banyak nih head unit zaman sekarang colokan USB-nya itu posisinya di bagian belakang dan pakai kabel extension. Kalau gue secara personal gue suka USB yang tampilannya ada di depan gini nih. Dan di sini juga ada lubang untuk aux-nya. Sekarang kita masuk ke bagian UI, User Interface. Head unit Sony selalu menampilkan UI yang sangat simple. Kalian bisa lihat Rangers, tombol-tombol, kok tombol sih, maksud gue adalah menu-menu di dalam interface-nya sendiri ini cuman simple banget, cuman ada begini nih. Dan untuk di bodi bagian belakang kalian bisa lihat ini adalah input untuk kamera, subwoofer, rear, front, microphone, remote, radio, dan ini untuk soketnya, dan juga ada fuse 10 ampere. Oke Rangers, kita masuk ke bagian layar. Resolusi layar dari head unit Sony XAV1500 ini masih beresolusi 800x480, tapi Sony mengklaim kalau head unit ini sudah responsif banget. Yuk kita cobain. Layarnya sendiri ini sudah capacitive touchscreen. Gimana sih dengan feeling touch yang dirasain kalau kita gunain head unit Sony ini? Nih gue cobain ya. Gue pencet radio dan gue ganti-ganti. Oke, terus gue juga ganti frekuensi radionya. Terus kita masuk ke tombol home dan ganti menu Bluetooth. Coba iseng setting. Oke. Terus gue ke home lagi. Oke. Nah, overall nih Rangers ya, kalau gue ngerasain dari si feeling touch head unit ini, rasanya tuh cepet, nggak lemot, dan juga capacitive touchscreen-nya tuh berasa banget. Hampir mendekati kayak kita megang iPad atau iPhone gitu loh Rangers. So, overall untuk feeling touch dari layar head unit Sony ini, gue kasih nilai yang perfect. Masuk ke bagian fitur. Fitur utamanya dari Sony XAV1000 di tahun-tahun sebelumnya itu adalah CarPlay. Jadi head unit dengan budget yang sangat basic ini punya fitur CarPlay. Tapi sayang di Sony XAV yang sekarang fitur utamanya adalah WebLink. Sebelum lari ke fitur yang utama, kita tesin dulu nih fitur-fitur basicnya. Mulai dari fitur Bluetooth dan USB-nya. Oke Ranger, sekarang kita akan cobain mikrofonnya kalau kita nelfon via Bluetooth. Kita masuk ke phone. Dan siapa ya yang bakal gue telepon? Oke, coba gue telepon Vicky deh. Ya, halo. Hai, Hey. jelas nggak sih? Jelas. Jelas pakai banget atau jelas aja? Jelas pakai banget sih. Ini kita lagi ngetes ini nih head unit Sony-nya, Vic. Ya Vicky tau lah ya orang kita lagi bikin video. Oke, aman. Bagus kok. Di mikrofon dari head unit Sony XAV1500 ini semua mikrofon tidak jelas ya? Iya, jelas, aman. Oke, mantap nih. Lanjut. Biasanya gue stressful banget kalau nemuin head unit yang USB-nya lemot. Gimana dengan head unit ini? Mari kita coba. Oke,
Wow, loadingnya cepet banget, langsung muter lagu nih Rangers. Dan kalau kita mau pilih-pilih lagu juga oke, semuanya kebaca dengan cepat. Wow, impressive untuk head unit yang masih kelas basic tapi udah bisa ngebaca USB secepat ini. Keren banget Sony, good job. Head unit Sony XAV 1500 ini sudah memiliki input kamera mundur. Sekarang kita akan coba nih Rangers gimana penampilan kamera mundur di head unit Sony ini. Dan kita pakainya kamera yang lagi hype banget, yaitu kamera mundur boom otomotif. Tipenya yang 1280 Sony Chip HD. Nah, kita akan coba ini sekarang gimana tampilannya. Oke, ini adalah tampilan kamera mundurnya Rangers. Kalian bisa lihat kalau tampilannya juga lumayan jernih. Dan kalau kita lihat nih, gue mau coba tutup gelap gini. Oh ya, masih kelihatan jelas. Ini posisi gelap masih kelihatan jelas. Nah, oke, si kamera mundurnya ini sudah memiliki garis. Kalau kalian lihat di bawah tuh ada garis bantu dari kamera mundur. Dan kalau seandainya garis bantunya itu kita hilangkan, nih garis bantunya ini bisa dihilangin dengan motong salah satu kabel yang ada di kamera mundur. Dan head unit Sony sendiri sudah memiliki garis bantu, maksud gue ini garis bantu yang dari head unit. So kalian bisa pilih mau tetap pakai garis bantu yang ada di kamera atau garis bantu yang ada di head unit Sony ini. Sekarang kita masuk ke main course-nya nih Ranger. Fitur utamanya yaitu web link. Gue cobain pakai handphone gue nih iPhone 11 Pro. Kita coba ya kayak gimana fitur web link-nya. Oke Rangers, sekarang kita akan cobain web link-nya. Untuk menggunakan web link di head unit Sony ini, pertama kita mesti konekin Bluetooth yang ada dari handphone ke Bluetooth head unit. Kemudian jangan lupa nih di handphonenya sendiri kalian download aplikasi web link. Nih aplikasinya ada ya, kalian bisa lihat dan kalian bisa download langsung. Kemudian pada saat kalian mau menyambungkan, kalian tinggal buka aplikasi web link-nya. Setelah kalian buka, colokan USB-nya dari head unit, kalian colok. Oke, kemudian setelah kalian colok, maka akan keluar tampilan web link di head unit kalian. Oke, inilah dia menu dari web link sebagai fitur utama dari head unit Sony XAV 1500. Untuk menunya sendiri juga nggak gitu banyak ya aplikasi yang bisa kita buka, tapi ini aplikasi yang menurut gue cukup penting yang bisa kita nikmatin. Ada music player, video player, ini apa yang ada di dalam handphone kita. Kemudian ada YouTube, coba kita buka YouTube. Nah, karena memang tadi kayak gue bilang kan, ini sensitivitas dari layarnya sendiri udah bagus banget, jadi kita mencet-mencetnya juga enak dan nyaman. Oke, sekarang kita lanjut, kita bakal cobain Waze. Dia minta gue untuk nge-start screen broadcast yang ada di handphone, jadi gue okein aja deh. Weblink mau buka Waze, ayo monggo silahkan dibuka. Oke, jadi untuk tampilan Waze-nya sendiri ya Rangers, ini tampilannya lebih ke arah screen mirroring. Nah, misalkan hari ini kita pingin jalan-jalan, pingin nge-mall deh, belanja barang-barang buat ngeceng malam minggu. Karena sekarang kan PPKM udah buka nih, jadi kita bisa ngeceng-ngeceng kalau weekend. Katanya nih, editor kita si Dede lagi pingin belanja sepatu baru, mau beli brand Gucci ya Dede ya. Yaudah kita pergi ke Plaza Indonesia. Canda Rangers. Oke, ini tampilan web linknya dari SM Audio Bros Kelapa Gading menuju ke Plaza Indonesia, cuman butuh 33 menit atau sekitar 15 km. Oke, sekarang kita lanjut kita back dulu ke home. Oke, saya salah pencet nih. Saya pencet menu web link. Oke, kita masuk ke menu web link lagi. Kita mau coba mirroring. Jadi gimana caranya menampilkan apa yang ada di handphone semua masuk ke layar. Kita tinggal pencet cache, kita okein. Nah, oke, masuk ke tombol home. Semuanya muncul nih. Misalkan gue lagi pingin putar Netflix, kita buka Netflix di sini. Karena sekarang lagi hype banget filmnya, Korean dramanya si Hontan Caca. Yes, yang ini coba kita nonton. Loh, tapi nggak keluar ya.
Jadi di handphone gue udah main nih Rangers, sedangkan di head unitnya nggak bisa keluar. Kenapa ya ini ya? Apa karena Netflix nggak ngizinin untuk di Weblink? Oke, gue nggak tahu nih kenapa Netflixnya nggak mau keluar, tapi kita coba kalau yang lain. Oh, nah ini. Sama nih Rangers, kalau Netflix berarti nggak bisa ya, nggak mau keluar ya. Gimana kalau aplikasi lainnya? Yuk kita cobain. Misalkan Instagram deh. Oke, kalau Instagram sih keluar nih, nggak ada masalah. Wih, keluar, kelihatan semua notifnya. Oke. Sekian ngetesnya, jadi itu aja tadi fitur-fitur yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian gunain. Menurut gue sih ini Weblinknya juga udah lumayan oke. Gimana? Kamera kegoyang. Gimana Rangers menurut kalian dibandingkan dengan seri sebelumnya Sony XHV1000 yang sudah memiliki CarPlay, sedangkan si XHV1500 ini hanya menggantinya dengan Weblink, mana yang lebih oke menurut kalian? CarPlay atau Weblink kah? Untuk audionya sendiri, head unit Sony ini sudah memiliki beragam fitur kelebihan di settingannya. Kita bedah satu-satu nih Rangers, apa aja kelebihannya. Oke Rangers, sekarang kita lihat settingan audio yang ada di head unit Sony XHV1500 ini. Oke, posisinya ada di setting dan kita masuk ke sound. Head unit ini sudah dilengkapi dengan fitur extra bass, pilihannya ada 1 atau 2 atau off. Kemudian ada equalizer 10 band dan di sebelah kanannya ini ada untuk gain subwoofer. Kepencet kebanyakan. Oke, sekarang masuk ke balance fader. Dan di sini ada crossover, ini penting banget nih Rangers. Jadi kita bisa nge-high pass filter, low pass filter dan juga fase subwoofer. Oke, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan fitur DSO, Dynamic Stage Organizer. Kalau head unit lainnya dia punya time alignment, ada juga yang time delay, tapi Sony punyanya DSO ini. Ada low, middle, dan high. Dan terakhir cuman ada settingan phone call sound, posisinya ada di depan. Dah, itu aja settingan yang dipunya dari head unit Sony XHV1500 ini. Rangers, sekarang kita masuk ke bagian made in. Head unit Sony XHV1500 ini dirakit dan dibuat di Thailand hanya untuk bagian part dari si mikrofonnya aja yang dibuat di China. Dan garansinya sendiri, head unit ini memiliki garansi selama 1 tahun. Sekarang kita masuk ke part yang paling penting, yaitu part harga. Head unit Sony XHV1500 ini dibanderol di harga yang sangat terjangkau dengan fitur yang luar biasa ini. Harganya hanya Rp3.650.000. So Rangers, conclusion yang bisa gue kasih ke kamu semua setelah gue nyobain Sony XHV1500 ini dengan harga 3 jutaan, sayangnya head unit ini sudah tidak memiliki fitur CarPlay karena di seri sebelumnya memiliki fitur CarPlay walaupun suka agak nge-lag. Dan penggantinya adalah fitur Weblink. Setelah kita coba fitur Weblinknya, ada 2 aplikasi utama yang bisa kalian nikmati. Bahkan ada 3. Yang pertama yaitu aplikasi YouTube, yang kedua ada Waze, dan yang ketiga ada untuk mirroring. Kalian bisa menampilkan semua fitur-fitur atau layar yang ada di handphone bisa masuk ke head unit Sony ini melalui fitur si mirroringnya tadi. So, pada saat kita cobain mirroring juga ada beberapa aplikasi yang ternyata nggak bisa main. Tadi kita cobain Netflix nggak bisa main. Kita juga nggak tahu kenapa itu nggak bisa main. Nanti kita update di komen di bawah kalau kita udah ketemu jawabannya Rangers ya. Jadi overall, gue bisa kasih nilai head unit basic di harga 3 jutaan ini dengan fitur yang cukup lengkap. Touchscreen layarnya sendiri juga sangat responsif. Dan suaranya udah pasti nggak bisa diragukan lagi karena head unit Sony brand dari Jepang, suaranya udah bagus, fitur-fitur settingannya juga udah cukup lengkap untuk paket basic. Jadi gue bisa simpulkan ini head unit yang recommended banget. Kalau gue bisa scoring nilainya 1-10, gue bisa kasih nilai 9,5. So, sekian video kali ini, semoga kalian juga bisa dapat inspirasi dari video ini. Kalian juga bisa dapat jawaban lagi cari head unit basic, harganya sangat bersahabat dan juga fiturnya cukup lengkap. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk kalian semua. Gua pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like,
subscribe, share video ini, dan juga aktifkan tombol lonceng biar kalian terus ngedukung jadi SM Rangers yang setia, biar channel kita terus tumbuh, maju, dan berkembang jadi penyemangat buat kita bikinin konten-konten yang lebih kreatif. Oke Rangers, gue pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. 的地